Aduh, astaga. Ini ikan kenapa jadi galak banget sih? Awas lu ya kalau dapet gua jadiin peye. Siapa yang tidak kenal jenis ikan damselfish? Ikan dengan nama gaul ikan betok ini pelan-pelan bisa jadi biang kerok di dalam akuarium kalian. Kok bisa? Bisa guys. Ikan betok ini emang isi otaknya preman semua. Tapi kalau kalian udah terlanjur beli, jangan panik dulu guys. Walaupun hampir semua preman, ternyata masih ada yang kalem kok. Nah, seperti apa jenis yang kalem itu? Dan jenis mana yang harus kita hindari? Yuk langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, sebelum kita bahas jenis-jenisnya, bagusnya kita tahu dulu damselfish ini ikan apa sih? Nah, ikan yang sering disebut betok laut ini emang banyak banget variannya. Dan yang sering bikin kita kepincut beli banyak, itu karena harganya murah meriah guys. Setuju kan? Udah harganya murah, cakep-cakep lagi warnanya. Dari yang hitam, biru metalik, biru kuning, sunset, pokoknya masih banyak lagi lah. Gempor kalau mau koleksi semua variannya. Terus apa untungnya pelihara ikan ini bang? Oke, jadi selain warna dan harga yang murah, ikan ini tahan banting guys. Oh, jadi bisa dibanting-banting bang? Gak, maksudnya bukan dibanting begitu coy. Jadi mau parameter air kita ngaco sekalipun, dia masih bisa bertahan. Ya kasarnya ditaruh sembarangan aja, mereka nggak baperan bro. Makanya, gak heran ikan ini sering dijadikan ikan starter. Kadang cycling belum beres pun, ikan ini udah jadi penghuni pertama akuarium kita. Lalu apa sih yang membuat jenis betok laut ini tahan banting? Apa cuma kebetulan aja mereka kuat? Jadi mereka ini bisa punya mental kuat bukan tanpa alasan guys. Yang pertama itu karena adaptasi di alamnya keras. Jadi ikan betok laut ini banyak ditemukan di daerah terumbu dangkal, di mana fluktuasi air laut berubah gila-gilaan. Mulai dari suhu, arus, racun, amoniak, dan segala macamnya. Nah, mereka sudah terbiasa hidup di kondisi seperti itu. Jadi, walaupun mereka masuk di akuarium kita yang parameternya ngaco, mereka nggak kaget-kaget banget. Ya, kalau mereka bisa ngomong, di sini sama joroknya kok dengan tempat tinggal gua dulu. Oke, yang kedua punya nafsu makan tinggi. Nah, ini nggak bisa dipungkiri lagi. Karakter ikan betok itu dari sananya emang rakus-rakus guys. Gak pilih-pilih dah kalau soal makanan. Apa aja mereka doyan. Kadang laron atau semut yang masuk ke akuarium kita, mereka makan hidup-hidup. Karena itu adaptasinya pun cenderung mudah. Makan pelet mau, misi shrimp nggak usah ditanya. Doyan banget, astaga. Lalu yang ketiga, mentalnya petarung. Nah, ini dia yang sering jadi masalah dalam akuarium kita. Sukanya cari ribut coy, terutama ke sesama jenis mereka. Tapi kadang ada juga ke ikan lain sih, tapi jarang. Jadi karakter mereka ini teritorial. Ini udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Gak ada pelatihan ikan betok biar jadi jinak. Dari kecil aja mereka udah teritorial. Makin gede makin galak lagi. Jadi gak heran kalau mereka bisa saling memetongkan. Mau sesama jenis atau beda jenis sekalipun, itu gak ngaruh. Karena itu jangan pernah beli banyak-banyak jenis mereka guys. Percuma. Apalagi kalau tank kita kecil. Wah, selesai dah sudah. Paling ujung-ujungnya tinggal satu doang yang hidup. Yang lainnya dihabisi satu persatu. Tapi jangan kecewa dulu guys. Ini dia beberapa jenis damselfish yang agresinya gak terlalu parah. Yang agresinya nggak terlalu parah ya guys, bukan nggak galak sama sekali. Mereka mah tetap aja punya sifat preman, tapi yang ini nggak sampai nyerang habis-habisan. Nah, jadi bukan gue tanyain mereka satu-satu, lu galak atau enggak. Tapi ini semua udah gue observasi, dan gue tes langsung di akuarium gue. Yang pertama jenis azure damselfish. Pokoknya cirinya gampang, badannya biru dan kuning di bagian perut. Ini serius cakep banget. Birunya nyala ngejreng kena lampu biru. Ini bisa kalian pelihara berdua. Mau jantan-jantan atau betina-betina nggak masalah. Bisa juga kalian gabungin dengan betok jenis lainnya. Tapi yang kalem juga ya. Jangan yang galak. Kalau ketemu yang galak ya percuma dong. Nanti mereka yang diserang habis-habisan.
Yang kedua jenis Talbot's Damselfish. Penampakannya kayak begini guys. Nah yang ini juga nggak kalah menarik. Warnanya orange sunset dengan gradasi warna keunguan. Keren sih menurut gua. Ikannya malu-malu tapi lincah. Ini juga bisa kalian pelihara berdua atau dengan damselfish kalem lainnya. Yang ketiga ada Yellowtail Damselfish. Nah yang ini mirip Azure tadi, cuma ini belangnya di ekor. Jenis ini juga nggak terlalu agresif nyerang sesamanya. Cuma menurut gua galaknya satu level di atas Azure guys. Makanya di sini gue cuma pelihara satu. Ditambah ada jenis kromis kuning juga di sini. Dan si kromis aman-aman aja, nggak dihajar sama dia. Oke, itu dia guys jenis-jenis damselfish yang kalem. Sayangnya cuma itu doang ya, dikit banget. Gak apa-apa lah, daripada nggak ada sama sekali kan. Nah, ini gue masih punya beberapa damselfish yang galaknya sedang lah. Gak kalem tapi gak galak-galak banget. Karena itu kalian harus tetap waspadai gerak-geriknya. Kalau mereka udah ngejerin ikan lain gak berhenti-berhenti, nah itu calon-calon harus segera dijadikan peyek guys. Jadi di sini ada jenis Blue Devil, Podangan, sama Black and White. Aduh, pusing gua sama nama-nama mereka. Belum sebutan lokalnya. Koreksi ya guys kalau ada yang salah. Oke, itu aja jenis damselfish yang ada di tank gua. Karena di sini tank gua nano semua, jadi mereka gue pisah-pisahin. Ada yang satu akuarium isi satu jenis, ada yang isi dua jenis. Jujur aja, gue suka banget sama varian-varian warna damselfish ini. Sayangnya gitu, mau yang kalem atau yang sedang, kalau dipelihara ramean, mereka tetap aja jadi ribut. Yang sekarang pelihara damselfish juga silakan ngacung guys. Oke, sekarang gue bahas yang super galak ya. Jenis ini kagak ada toleransinya sedikit pun. Bener-bener kalau temennya belum metong, kagak berhenti-berhenti dikejerin. Beberapa kali gue ada kecolongan guys. Kirain kalem, ternyata. Jadi ini gue kasih gambarnya aja. Soalnya gue nggak melihara lagi. Yang pertama Dako-chan, yang kalian lihat di awal video tadi. Kelihatannya aja lucu, warnanya hitam. Tapi ini galaknya minta ampun. Pengen gue keluarin tapi susah banget nangkepnya. Takut koral jadi berantakan gara-gara nguber-nguber dia. Sekarang gue jadi susah mau naruh ikan lain guys. Apa aja yang masuk langsung dibully. Terus yang kedua ada betok zebra. Ketiga betok blue band. Keempat betok kuning. Lalu bluefin. Yang terakhir sersan mayor. Dan masih ada beberapa jenis lain yang mungkin belum pernah gue lihat. Nah, jadi jenis tadi banyak beredar di toko, pasaran banget. Kalian harus waspada dengan varian tadi, karena mereka bisa jadi preman di akuarium kalian. Tapi bang, gue juga pelihara. Dia baik-baik aja tuh. Oke, ini juga bisa jadi jebakan. Di awal emang seperti ikan baik, tapi kalau dia nanti udah dapet spot favorit, barulah sifat aslinya keluar. Ini juga berlaku di akuarium toko guys. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok di toko mereka rame-rame jadi satu akuarium gitu? Kok aman aja nggak berantem? Jadi itu karena mereka nggak dapet tempat favorit guys. Ya di toko kan akuariumnya polos atau cuma ditaruh koral-koral aja. Nggak ada celah-celah batu atau lubang yang bisa mereka klaim jadi wilayah pribadi. Ya jadinya mereka nggak bakal saling serang di sana. Beda cerita kalau masuk akuarium kita yang banyak live rock dan celah batu. Baru deh pada berantem di situ. Begitu guys, masuk akal kan? Oke, itu dia guys preman laut yang sering bikin masalah di dalam tank. Awalnya aman-aman aja, tiba-tiba boom, ada ikan sirip sobek-sobek. Kemungkinan besar damselfish lah pelakunya. Buat yang galak, ada trik untuk menurunkan agresinya. Jadi kalian bisa masukin dia terakhir guys. Jangan kasih dia di awal. Tapi tetap intinya jangan pelihara mereka rame-rame. Oke, kalau kalian suka ikan betok laut ini, jangan lupa like-nya guys. Jika masih ada pertanyaan apapun seputar Reef Tank, silakan komen di bawah. Follow juga channel ini supaya tidak ketinggalan update biota laut lainnya. Sampai jumpa di next video guys. Bye-bye.